Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, menjawab pertanyaan yang terkait PR kemarin yang saya berikan terkait neraca energi yang pertama. Soal itu saya ambil dari bab 2 ini, Introduction to Energy Balance for Processing Without Reaction ini ya. Oke, soal yang pertama adalah kemarin sempat kita sudah bahas ya. Soal yang pertama itu yang kemarin kita bahas terkait nilai Ki, Ki yang masuk dan Ki yang sama kerja di dalam 3 subsistem. Kita bacain dulu soalnya. Nah ya, mohon bersabar. Oke. Ini soalnya kemarin. Jadi, sebuah sistem yang kemarin kita sudah bahas ya, 3 berturut-turut. Q1 10, Q2 30, Q3-nya minus 5. Jika nilai delta yang pertama minus plus 20 dan yang ketiga adalah minus 20, tentukan kerja pada bagian second stage, stage kedua dan work secara keseluruhan. Nah, yang di sini ini akan saya buka yang sudah dikerjakan oleh teman kita, yaitu Ipul. Ini kemarin sudah saya jelaskan ya. Jadi 3 berturut, step 1, step 2, step 3. Kemarin saya jelaskan salah satunya adalah yang di step 2 di sini itu adalah nilai delta ini adalah 0. Kenapa? Karena dia adalah steady state. Nah, kemarin kita sudah bahas juga ya sistem 1, W-nya ketemu 10, sistem kedua karena delta E-nya 0, ada W-nya berapa? Kalau Q masuknya 30, maka minus 30. Kemudian yang di sistem ketiga minus 15, sehingga kalau dari W total adalah 10 di minus 30, minus 15 sama dengan minus 35. Baik, kemarin sudah kita bahas. Nah, yang soal kedua. Soal kedua itu, sebenarnya saya sudah katakan ya, jadi ini sebenarnya agak tricky. Sebuah tank tertutup mengandung 20 pons air. Jika 200 BTU ditambahkan ke dalam air, berapakah perubahan energi internalnya dalam airnya? Oke, saya kembali gunakan tadi yang sudah dikerjakan teman kalian. Jadi ya, sebenarnya adalah proses penambahan 200 BTU. Maka berapakah perubahan energi internalnya? Energi internalnya ini semuanya berdasar diambil dari nilai Q yang masuk. Diambil dari nilai yang masuk, yaitu nilai delta U-nya diambil semua dari nilai Q-nya. Maka ya tinggal dimasukkan saja. Jadi nilai Q-nya, delta U-nya adalah 200 BTU. Jadi nggak ada perkalian dan sebagainya, tapi langsung memang total keseluruhan delta U-nya akan naik 200 BTU. Nah, kita lanjutkan nomor yang berikutnya, itu nomor 3. Ini adalah sebuah air, suhunya 140 ditambah air dingin suhunya 50, suhu airnya adalah 110. Berapakah rasio dari hot water dan cold water? Nah, kali ini saya terinspirasi sama pengerjaannya teman kalian juga, Ipul. Cuman di sini nggak akan saya jelaskan di sini, tapi saya akan tunjukkan di sini biar nggak bingung. Jadi ini yang pertama adalah airnya. Jadi gini, ini adalah totalnya adalah, jadi itu semua di dalam prosesnya adalah dia di sini adalah closed system di mana tidak ada perubahan lain-lainnya, dan perubahannya itu hanya didasarkan pada nilai P-nya saja. Di mana nilai Q ini atau kalor panasnya ini didapatkan dari Q totalnya dari air yang panas sama air yang dingin. Jadi di sini Q panasnya MC delta T tambah MC delta T, ini yang panas yang dingin. Yang panasnya saya timbulkan 1 ya. Jadi MC panas berarti kan T1 min T yang sama, yang dingin M2, C ini kebalikannya, T minus T2. Oke, kita kalikan silang. Nah, ini kita kumpulkan yang sama. Ini kan M1 T1 minus M1 T, M2 T minus M2 T2. Ini kan yang sama T, masukkan di sini T. Berarti di sini M2 minus M1. Ininya T2 M2 karena dia pindah rumah ya, T2 M2. Kemudian yang di sini T1 M1. Masukkan suhunya 110, 50, 140. M2, M1, M2, M1, pindahkan rumah, M2-nya pindah ke sini, 50 M2, ininya 140-nya M1, ini pindah
sorry, ini M1 pindah ke sini jadi plus, ininya ketemunya 60, ini minus 30. Nah, pertanyaannya sekarang adalah perbandingan panas banding dinginnya. Panas itu ingat, panas tadi adalah T1, maka M1 dibanding M2. M1 dibanding M2. M1 per M2 sama dengan 60 dibagi 30. Jadi perbandingannya ketemu 2. Energi balance untuk dia yang sistem terbuka, kemudian di sini unsteady state. Di sini soalnya tentukan nilai E, di mana ini ada Q masuk 6, ada Q keluar 14, ada W yang dimasukkan ke dalam sistemnya adalah 8. Ini saya tunjukkan juga pengerjaan teman kalian. Jadi ini. Nah, di mana berarti delta E-nya itu semuanya dipengaruhi oleh W dan Q. W-nya di sini adalah 8, ada kerja yang dilakukan ya. Ada kerja yang sistem itu dikenai kerja 8. Kemudian Q-nya di sini dia masuk 6 keluar 14 minus 8 sehingga delta E-nya sama dengan 0. Oke. Oke, kita lanjut ke 2 nomor terakhir. Ya, ini ada sebuah soal, sebuah tangki mengandung kondisi udara 100 kPa 300 Kelvin diisi dengan udara dari kompresor yang dia lebih tinggi suhu dan tekanannya 300 kPa 400 Kelvin. Setelah ditambahkan 1 kilo, ternyata hasil akhirnya juga sama 300 kPa dan 400 Kelvin. Berapa banyakkah panas yang mungkin ditambahkan atau dihilangkan selama proses pengisian? Ini datanya. Oke, mari kita coba jelaskan cara pengerjaannya. Jadi kita cek dulu kondisinya. Oh, ini tangki ada benda yang masuk keluar, berarti dia open system. Kemudian dia di sini sifatnya adalah unsteady. Kenapa? Karena ada akumulasi tadi. Maka masukkan ke rumusnya ini, delta E sama dengan Q plus W minus delta H, KE dan PE. Karena dia unsteady, maka delta E-nya tidak sama dengan 0. Apakah ada kerja? Tidak ada, KE, PE tidak ada. Maka kalau begitu, ini pasti 0, 0, tidak 0 ya, berarti yang ini 0, berarti sisanya hanyalah delta E sama dengan Q minus delta H. Nah, sekarang delta E-nya di sini sebenarnya siapa sih? Dari tangki tersebut, yaitu energi dalamnya. Nah, energi dalam itu adalah delta U adalah energi dalam kondisi akhir dikurangi kondisi awal sama dengan Q minus. Nah, kalau delta H itu adalah H yang keluar dikurangi H yang masuk. Nanti lihat lagi PPT yang saya jelaskan ya untuk perbedaan delta di sini dan di sini. Nah, di sini kita sudah dibantukan untuk menentukan nilai energi dalam dengan volume spesifik dan juga energi dalam spesifik dari tabel. Ini juga. Nah, jadi ini kan berarti V spesifik volume spesifik 2 dikalikan energi dalam spesifik 2 dikurangin volume spesifik 1 dikali spesifik 1 sama dengan Q. Nggak ada H yang keluar kan? Hanya ada yang masuk, maka ini 0. Ini volume spesifik yang masuk dikalikan entalpi spesifiknya. Nah, di sini ini 1,8 karena ingat tadi ada. Oke, tak tunjukin lagi. Jadi ini di sini pada kondisi awal volume spesifiknya 0,84. Ketika tadi dimasukkan 1, maka di kondisi kedua volume spesifiknya jadi 1,8 karena ketambahan 1 ini tadi. Maka di sini 1,8 dikalikan U-nya 445. Saya kembalikan lagi, U-nya di sini 445 kondisi akhir. Yang kedua tadi kondisi awalnya adalah 0,8 kalikan 33,7. Bisa dilihat 0,8 kalikan 3,7. Kemudian Q. Nah, ini karena minus jadi plus. Ininya berapa? Ini adalah kita pakainya adalah yang satu karena air yang dimasukkan bukan air atau udara dimasukkan 1, entalpinya 560. Kita ambil di sini ya. Entalpinya adalah 560. Oke, kita kalkulasi. Ini kalikan ini 824. Ini 0,8 kalikan 307 kalikan ketemu 286. Ini 560 kalikan 1 560. Sehingga Q-nya ketemunya berapa? Adalah 8 ini 824 kurangi 286, ini pindah rumah. Jadi minus 560, ketemunya minus 23,29.
Kalau ternyata kalian melakukan hal yang sama tapi kok beda, jangan bingung karena pembulatan. Saya yakin di sini banyak yang mungkin kalau kalian cuma pakai 0,85 pasti hasilnya juga beda. Tapi kisarannya ya mungkin ada perbedaan jauh tapi sekitar di bawah minus 50 atau sekitar segini. Oke, sekarang masuk ke yang nomor berikutnya, yaitu nomor 4. Nah, nomor terakhir ini sama, tentukan nilai Q-nya. Ada steam masuk 10, steam keluar 10, kondisinya seperti ini. Q-nya bisa keluar atau bisa masuk, kita tentukan. Jadi, kita cek dulu, kondisinya seperti apa. Oh, ternyata kondisinya dia adalah karena ada keluar masuk zat, maka dia open. Tapi di sini bisa dilihat steady ya, karena keluar dan masuknya sama, kemudian suhunya juga sama cenderung, maka dia steady state. Karena steady state maka delta E-nya 0. Delta E 0, Q-nya ada, keluar masuk, W-nya nggak ada, KE dan KPN juga 00, sehingga 0 sama dengan Q minus delta H, Q sama dengan delta H. Sama ya, H out sama H in berarti. Nah, di sini juga didapatkan ada volume spesifik sama entalpi spesifik. Maka di sini kita cari entalpi spesifik out, entalpi masuk. Yang out berapa? 0,07 kalikan 28. In berapa? Dikurangin hasilnya ketemunya minus 677,18. Makasih.